Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Insya Allah tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya nak. Nah, pada pagi hari ini kita masih belajar tema 3, subtema 2. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh hewan, kemudian perbedaan antara kumbang dan laba-laba. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai pemburuan hewan secara liar dan juga kita akan mempelajari tentang wawancara. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran dan juga semoga dimudahkan Allah dalam kamu mencerna materi, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada teks mengenai burung. Nah, kita lihat burung merpati. Edo banyak tumbuh beraneka ragam pohon. Nah, banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung tersebut. Nah, suatu hari ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo terkaget oleh suara seekor burung yang terjatuh yang tidak jauh dari pohon. Nah, Edo menghampiri, ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan oleh pemburu. Nah, Edo merawatnya dengan kasih sayang sambil mengamati bagian-bagian tubuh yang terluka tadi karena ditembak oleh pemburu. Nah, kita lihat. Ini ada beberapa bagian tubuh dari burung merpati. Nanti kita juga akan mempelajari fungsi-fungsinya sebagai apa ya nak. Nah, jadi dari teks tadi ada seorang pemburu secara liar yang ingin memburu hewan. Nah, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak mencintai hewan. Tidak patut ditiru ya nak. Oke, yang pertama bagian tubuh dari burung itu yaitu paruh. Nah, kemudian ada juga sayapnya ya nak, sayap dari burung. Oke, kemudian ketiga itu ada ekor. Yang keempat itu ada kaki atau cakar. Yang kelima ada mata. Oke, kita lihat paruh. Nah, paruh itu fungsinya untuk mengambil makanan. Jadi, burung merpati itu cara memakannya itu dengan menggunakan paruh. Jadi dia mengambil makanan yang ada di dekatnya itu dengan cara memakai paruhnya ya. Nah, kalau kita kan menggunakan mulut. Kalau burung merpati namanya paruh. Oke, kemudian sayap. Nah, sayap fungsinya itu untuk terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Kamu juga pasti tahu ya fungsi sayap itu untuk apa. Oke, kemudian ekor. Nah, fungsi ekor itu untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Oke, cakar. Cakar gunanya adalah untuk mencengkram mangsa dan bertengger di pohon. Jadi, kalau burung merpati itu ingin mencengkram mangsanya atau mau manggil mangsanya itu dengan cara menggunakan cakarnya itu. Nah, kemudian mata fungsinya untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Nah, sama seperti manusia ya, fungsi mata juga untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, nah perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Kamu pasti pernah melihat ya nak, laba-laba ataupun kumbang ini tadi. Nah, apa sih perbedaan di antara kumbang dan laba-laba? Nah, kalau kamu lihat dari gambar ini, apa sih perbedaan mereka? Oke, Miss, dari gambar ini perbedaannya kalau laba-laba itu punya kaki. Nah, kumbang juga punya kaki. Ya, karena
Kemudian kumbang juga punya kepala, Miss. Iya, sama-sama mereka punya kepala. Kemudian punya antena. Kalau misalkan laba-laba ada antenanya, Miss. Ada tuh antenanya kecil. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yang ini ya, Nak. Nah, kalau laba-laba itu tubuhnya tuh terdapat usus, jantung, lambung, otak, mata, kelenjar racun, paru-paru, kelisera, kelenjar pencernaan, anus, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat perbedaannya dengan serangga kumbang. Oke, nah jumlah kaki. Kita lihat kalau kaki laba-laba jumlahnya itu ada 8. Sedangkan kaki kumbang itu jumlahnya ada 6. Nah, kemudian kita lihat sayap. Sayap laba-laba itu tidak ada. Jadi laba-laba itu tidak memiliki sayap. Kalau kumbang, Miss, ada sayap. Kumbang itu ada 2. Itulah dia untuk terbang. Fungsinya untuk terbang ya, nah sayap dari kumbang itu. Nah, kemudian jumlah mata laba-laba ada 2, Miss. Serangga juga atau kumbang juga ada 2. Alhamdulillah sama seperti manusia ya, Nak. Jumlah matanya itu ada 2. Nah, apa sih ciri-ciri lain, Miss, selain yang 3 ini tadi? Nah, kalau ciri-ciri lain dari laba-laba yaitu membentuk jaring-jaring. Nah, kemudian kalau kumbang itu dapat terbang. Maksudnya apa ya, Miss, laba-laba itu membentuk jaring-jaring? Pernah nggak kamu lihat ada sarang laba-laba? Nah, itulah dia jaring-jaring laba-laba. Itulah kehebatan laba-laba bisa membuat jaring-jaring laba-laba. Oke, kemudian laba-laba. Oh, ternyata laba-laba itu tidak memiliki antena. Jadi yang kecil tadi itu bukan antena namanya ya, Nak. Kalau kumbang itu dia memiliki antena. Oke, jadi laba-laba itu tidak mempunyai antena, perbedaannya, sedangkan kumbang itu mempunyai antena. Nah, persamaannya sama-sama mereka memerlukan makanan. Oke, jadi semua makhluk hidup juga memerlukan makanan ya, Nah. Tidak hanya laba-laba, kumbang, hewan yang lainnya juga, tumbuhan juga, dan manusia juga merupakan makhluk hidup ya, karena jadi seluruh makhluk hidup itu memerlukan makannya untuk apa? Untuk dapat bertahan hidup dan juga tumbuh dan juga berkembang. Oke, nah apa ya, Miss, dampak dari pemburuan hewan liar? Nah, sikap apa, Miss, yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar tersebut? Nah, jadi pemburuan hewan liar itu akan berdampak tidak baik. Nah, dampak tersebut bisa menyebabkan hewan itu punah kalau dia diburu secara terus-menerus. Nah, kemudian akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, kamu bisa baca teks ini di dalam hati. Oke, nah jadi beberapa minggu ini ada warga desa Badung itu merasa kecemasan. Kenapa, Miss? Karena terlihat ada beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Wah, kenapa ya, Miss, dia bisa masuk ke area permukiman warga? Nah, ternyata karena tempat tinggalnya itu sudah diinikan oleh pemburu hutan secara liar. Jadi karena hutan itu ditebangi secara liar, maka makhluk-makhluk yang ada di hutan itu seperti hewan itu bingung mencari tempat tinggalnya. Nah, jadi warga harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Cuman mereka hanya berkeliaran mencari makan. Tapi kita takut karena namanya juga harimau. Kamu tahu kan harimau itu hewan buas. Manusia saja dia bisa memakannya. Nah, jadi apa yang dirasakan oleh warga ini tadi sudah dirasakan oleh penghuni-penghuni hutan lainnya. Nah,
Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk membuat ladang kopi. Nah, seperti tadi Miss bilang, sehingga apa? Sehingga penghuni hutan itu terganggu karena pohon-pohon yang menjadi sumber makanan mereka itu sudah rusak atau bahkan ditebangi, sudah tidak ada lagi. Sehingga hewan-hewan tersebut mencari makannya di daerah pemukiman warga. Nah, jadi, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan. Nah, yang seharusnya haknya itu mendapatkan makanan, tapi karena manusia itu menebangi hutan secara liar, secara terus-menerus, maka hewan-hewan yang ada dalam hutan pun kehilangan haknya. Nah, jadi manusia itu pun mengganggu hak hidup dari hewan, dan hewan tersebut pun bisa mengganggu hak hidup dari warga. Kenapa? Karena aturannya warga itu mendapatkan hak untuk kenyamanan lingkungan hidup. Jadi dengan adanya harimau itu masuk ke lingkungan warga, maka hak untuk mendapatkan lingkungan hidup itu menjadi terganggu. Warga menjadi ketakutan karena adanya harimau di lingkungan mereka. Jadi sudah seharusnya kita sebagai manusia memahami kewajiban kita untuk menjaga hak hidup dari makhluk lain. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri ya nak. Nah, ada beberapa orang berburu liar dengan berbagai alasan. Nah, yang pertama dia berburu hewan untuk apa? Untuk misalkan burunya itu dijadikan sebagai pakaian. Nah, kemudian dijadikan sebagai kegiatan upacara adat. Nah, ada juga dampaknya bagi lingkungan, dampaknya bagi orang lain. Kemudian apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Nah, yang ini bisa kamu kerjakan ya nak, di buku kamu isi. Oke, kamu bisa buka-bukamu halaman 76, open your book page 76. Oke, nah dengan alasan apapun pemburuan hewan itu secara liar sangat tidak dibenarkan. Karena apa? Karena hewan-hewan yang akan diburu menjadi punah dan juga mereka kehilangan haknya untuk mendapatkan makanan. Oke, nah tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Nah, ayo kita cari tahu. Seperti gambar yang pertama yaitu ayam. Nah, karakteristik ayam apa ya, Miss? Nah, dia hidupnya di darat, kemudian wilayahnya wilayah bersemak. Biasanya ayam itu suka enak. Kemudian kaki dan paruh digunakan untuk mencari biji tanaman di daerah semak. Kemudian sayap digunakan untuk melompat jarak jauh. Nah, kemudian ini ada bebek. Nah, dia tinggal di daratan dekat dengan air. Kemudian kaki berselaput digunakan untuk berenang di permukaan air. Nah, karakteristik lainnya apa Miss dari bebek? Bentuk mulut pipi untuk menyisir makanan di permukaan. Oke, kemudian ada kucing. Nah, kucing dia hidupnya di darat di antara manusia dan semak-semak. Nah, kucing ini merupakan contoh kucing liar. Nah, berburu tikus. Jadi kucing ini itu bisa dia berburu tikus dan kadal di sekitarnya untuk makan. Kemudian kucing peliharaan mendapatkan makanan dari manusia. Maaf kalau kucing liar tadi dia mencari makannya sendiri. Dengan cara apa kalau kucing liar? Dengan cara berburu tikus dan juga kadal. Nah, kalau kucing peliharaan dia mendapatkan makanannya dari manusia. Oke, kemudian ada ikan. Nah, karakteristik dari ikan. Nah, ikan hidup di air. Ikan juga memiliki insang untuk menyaring oksigen untuk dia bernafas. Nah, ikan juga memiliki sirip untuk berenang. Kemudian ikan juga memiliki sisik yang fungsinya untuk apa, Miss? Untuk memudahkannya bergerak di air.
Nah, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan selain kebutuhan untuk makanan ya nak. Jadi hewan juga bisa untuk kita manfaatkan untuk apa? Untuk membuat pakaian, untuk membuat sepatu dan lain sebagainya. Nah, tahukah kamu bahwa Allah itu menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda, nak? Tahu ya, karena jadi hewan itu jenis-jenisnya juga berbeda, sama seperti manusia. Hanya yang kembar itu hanya 2, paling sedikit atau paling banyak itu 3 ya kan Miss. Nah, kalaupun manusia itu kembar wajahnya, tapi tetap memiliki perbedaan, ciri khasnya ada itu di salah satu kembar itu. Misalkan yang satu punya tarik lalat Miss, yang kakaknya tidak. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan itu memiliki bentuk dan jenis yang berbeda, tempat tinggalnya juga berbeda-beda. Jadi tempat hidup itu tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, ciri-ciri khusus hewan tersebut itu mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Oke, ayo kita cari tahu ya nak lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Nah, sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara, ya kan nak? Nah, wawancara. Nah, sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Jadi kamu tahu nggak wartawan itu? Nah, wartawan itu tugasnya ngapain? Tugasnya yaitu mewawancari orang. Untuk apa, Miss? Untuk mendapatkan informasi. Siapa yang diwawancarinya, Miss? Narasumber. Oke. Jadi, untuk hari ini kamu juga akan mempelajari tentang menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Oke, yang pertama kamu membuat latar belakang. Jadi kamu menuliskan alasan melakukan wawancara itu untuk apa. Nah, contohnya misal kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Oke, yang kedua, kamu menuliskan maksud dan tujuan kamu dari wawancara itu untuk apa? Contohnya, tujuan saya untuk wawancara yaitu menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhannya, kemudian karakteristik hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, kemudian yang ketiga topik wawancara. Nah, jadi kamu menuliskan topik dalam wawancara. Contohnya topiknya itu tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, yang keempat, kamu akan membuat waktu dan tempat kegiatannya. Jadi menuliskan waktu dan tempat wawancara itu. Contoh misalkan wawancara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2016 yang lalu misalkan. Misalnya nak, nah waktunya pukul 8 Miss sampai dengan 9. Tempatnya di mana Miss? Di Kampung Mekarjaya misalkan. Nah, kemudian setelah kamu mewawancarai, kamu membuat laporan hasil wawancara. Jadi kamu menuliskan hasil dari wawancara kamu dengan narasumber ataupun dengan pewawancara lainnya. Nah, contohnya narasumber. Narasumber itu Bapak Kurniawan. Jadi narasumber itu orang yang tahu tentang informasi dari wawancara, dari hal yang akan kita wawancarai. Nah, kemudian pewawancara itulah itu sama seperti wartawan. Dia ingin mendapatkan
informasi. Nah, jadi pewawancaranya di sini yaitu Lani. Nah, hasil wawancara, contohnya tadi itulah kita rangkum. Nah, wawancara itu terjadi pada tanggal 19 November, kemudian pukul 8. Nah, saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku dan lain-lain. Disitulah kamu buat hasil wawancara kamu tentang hewan, karakteristik hewan dan tumbuhan tadi. Kemudian kamu simpulkanlah apa hasil wawancara kamu. Oke, nah melestarikan hewan langka yang terancam punah itu merupakan kewajiban kita bersama ya nak. Cukup sekian materi Miss pada hari ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Kepada Allah Miss mohon ampun. Jadi untuk tugas hari ini kamu mengerjakan tabel kosong yang tadi ya nak. Dampak dari pemburuan hewan itu secara liar. Ada beberapa tadi tabel yang kosong itu kamu isi. Oke. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.